Manusia merupakan makhluk yang memiliki dimensi fisik, material, dan dimensi mental spiritual. Yang namanya hidup tentu merupakan hal yang wajar apabila kita mengalami dua kondisi, yaitu sakit dan sehat. Bila kita sakit secara fisik material, tentu kita akan datang ke dokter atau setidaknya mengkonsumsi obat penawar dari racun yang ada pada tubuh. Akan tetapi, bagaimana bila sakit yang kita alami bukanlah sakit fisik, melainkan spiritual? Tentu ada penawar akan sakit itu. Perlu diingat bahwa sakit spiritual di sini bukanlah penyakit mental. Karena bila itu penyakit yang berhubungan, tentu jawabannya tetap ada pada ahlinya, yaitu dokter maupun psikolog serta psikiater. Penyakit spiritual berada dalam dimensi yang lain, dan jawaban akan penawar dari sakit itu ada pada kitab suci. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dalam banyak contoh kasus, khususnya di Indonesia dan di Jazirah Arab, memang banyak yang berusaha menggunakan Al-Quran sebagai obat dalam penanganan penyakit. Namun diartikan secara harfiah dengan menangani penyakit fisik, padahal fungsi syifa atau penawar pada Al-Quran baru akan bekerja pada penyakit rohani. Sesungguhnya bila mereka menggunakan Al-Quran sebagai penawar dari penyakit fisik, tentu merupakan hal yang sia-sia, salah kaprah, dan tentu saja zalim. Penyakit rohani yang paling ganas dapat menyerang manusia adalah penyakit syirik, sebagaimana Quran Surat At-Taubah ayat 28. Penyakit ini menjadikan manusia sebagai hamba yang najis dan menajiskan. Musyrik merupakan dosa yang tak diampuni oleh Allah. Bila sudah menggerogoti bagian penyakit kusta, yang lain tidak dapat disembuhkan. Maka satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan dan menjauhkan kita dari kenajisan tersebut ialah Ruh Suci, Ruh Kudus yang berasal dari Yang Maha Suci. Wujud dari ruh itu ialah firman Allah yang harus dikonsumsi oleh ruhani manusia. Dengan peringatan serta ancaman dari Al-Quran, maka manusia bisa sadar dan kembali menjadi hamba yang sejati. Ketika seseorang sudah takut akan azab Allah, maka dia akan taat mengabdi kepadanya. Sebaliknya, dia akan semakin terjerumus pada lembah gelap yang mematikan. Orang yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai penawar, tetapi juga vitamin, di mana dia terus mengkonsumsinya, maka dia selalu bersama Allah. Artinya Allah telah bersemayam pada arasi dirinya, sehingga dia sangat dekat dengan urat nadinya. Penyakit musyrik itulah yang disembuhkan oleh Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukan dengan meminum ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan menyampaikan dan mengajarkan ayat Quran kepada manusia. Hal tersebut bisa tercapai bila Al-Quran menjadi rahmat bagi umat manusia. Karena bagi mereka yang zalim dan musyrik, Al-Quran tidak akan menjadi obat, melainkan hanya kerugian semata. Layaknya mengkonsumsi obat bila bukan pada tangan yang tepat, hanya akan membawa efek samping yang buruk. Mereka tidak ingin mengamalkan ayat Al-Quran secara menyeluruh dan hanya memilih menurut mereka menguntungkan bagi kelompoknya. Mereka pandai memikulkan beban pada orang lain, tetapi mereka sendiri enggan mengemban perintah Allah dan Rasul. Itulah wajah orang musyrik yang zalim terhadap dirinya sendiri.